Tiba-tiba tangan kirinya si Suraji ini membekap wajah si Iem dari hidung sampai mulut. Nah, tangan kanannya itu mencekik lehernya. Ya otomatis udah keikat, terus terkubur setengah badan. Ya udah, akhirnya dengan otomatis Iem tewas di tempat. Hai ladies and gentlemen, welcome di Your Story. Sebelum gue mulai, seperti biasa gue mau ngucapin buat kalian semua selalu sehat, tetap semangat di setiap aktivitas kalian, dan yang terpenting adalah tetap prokes. Oke teman-teman, ngomongin masa kini, gue yakin kita semua setuju lah kalau di zaman sekarang ini setiap orang berlomba-lomba ingin mendapatkan kesuksesan, reputasi yang bagus, dan kehidupan yang layak. Namun tak jarang dari mereka ingin mendapatkan semua ini melalui jalan pintas dan instan. Contoh seperti datang ke dukun, orang pintar, atau semacamnya. Walaupun sebenarnya praktik ini tidak baik dan dilarang, namun tak banyak dari mereka melakukan hal ini teman-teman. Dan gue rasa kita semua tahu lah, ketika seseorang ingin mendapatkan kesuksesan secara instan, pasti bakal ada syarat dan tumbal di dalamnya. Dan kalau menurut gue pribadi, syarat ini bisa berakibat fatal buat kehidupan kita. Seperti kasus yang bakal gue bahas kali ini, gue bakal ceritain kasus kriminal yang terjadi di periode 1986 sampai 1997 yang dilakukan oleh seorang dukun bernama Ahmad Suraji yang dengan keji telah membunuh 42 wanita. Oke, sebelum lanjut, gue mau ngingetin itu ada tombol subscribe di bawah. Tolong dipencet tombolnya, bantu terus channel ini untuk berkembang, terus berbagi kisah, berbagi ilmu, dan jika kalian suka, kalian dengan senang hati bisa like dan komen. Oke teman-teman, gak perlu lama-lama lagi, kita langsung gas tuntas. Ahmad Suraji lahir pada 10 Januari 1949 di Medan, Sumatera Utara. Ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan orang tua yang bernama Jogan dan Sartik. Jogan, sang ayah, merupakan seorang dukun dan sang ibu merupakan ibu rumah tangga biasa. Ia terlahir dengan nama Sagimin. Nah, waktu ia berumur 7 bulan, ayahnya meninggal dunia teman-teman. Masa kecil Suraji ini sebenarnya hampir sama seperti anak-anak desa pada umumnya, berlarian, bermain di ladang, dan menurut pengakuan ibunya, Suraji ini mulai menekuni dunia ilmu hitam ketika dia berumur 12 tahun. Dia sering tuh baca-baca buku peninggalan sang ayah. Dan Suraji ini di bidang akademik hanya lulusan SD. Oke, beranjak dewasa, si Suraji waktu umur 27 tahun, dia menikah tuh sama wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Nah, setelah menikah, ia memutuskan berganti nama menjadi Ahmad Suraji. Nah, tadi kan sebelumnya waktu dia lahir, namanya Sagimin. Nah, ini ketika dia menikah, dia ganti nama menjadi Ahmad Suraji dengan harapan nama barunya ini bisa membawa berkah dan hidup yang lebih baik ke depannya gitu. Tapi, hidupnya Suraji ini berubah 180 derajat ketika ia memutuskan untuk menikah lagi teman-teman. Nah, awalnya si ibunya itu setuju aja sama rencananya Suraji ini, tapi jadi nggak setuju dan kaget ketika tahu Suraji ini mau menikahi adik iparnya sendiri yang merupakan adik kandung dari Tumini. Dan nggak tanggung-tanggung, dia mau nikahin dua adik Tumini sekaligus. Gila nggak tuh? Dan mereka tinggal satu atap. Oke, akhirnya dengan rencananya si Suraji ini, ibunya makin menentang dong ya kan. Tapi dengan santainya si Suraji itu nggak peduli dan dia malah mengusir ibunya dari rumah. Gila. Oke, pada saat bersamaan hari demi hari berlanjut, si Suraji terus tuh getol dia mempelajari ilmunya, tapi sebenarnya nggak ada bukti valid kalau ilmunya itu sakti teman-teman. Tapi warga setempat itu ya menganggap dia orang pintar dan dia mendapat sebutan datuk oleh warga setempat. Selain itu si Suraji juga melayani berbagai macam jenis jasa seperti pengobatan orang sakit, terus ilmu penglaris, dia juga memperlancar rezeki, sama susuk, pemasangan susuk. Pokoknya gitu-gitulah teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke motif menjadi serial killer. Menurut pengakuannya, jadi si Suraji ini melakukan pembunuhan itu diawali karena waktu dia remaja dia sempat bermimpi katanya. Dia bermimpi didatangi oleh mendiang ayahnya.
Lalu ayahnya mengatakan kepada si Suraji kurang lebih kayak gini nih. Kamu akan diwarisi sebuah ilmu yang sangat kuat, maha dahsyat, dan tak tertandingi. Ilmu ini bisa kamu pakai untuk melawan musuh dan menolong orang banyak. Tapi, jika kamu ingin mendapatkan ilmu ini, kamu harus menumbalkan 72 nyawa wanita, dan prosedur wajibnya kamu harus menghisap air liur dari mereka. Jijik nggak? Oke, daripada jijik kita langsung lanjut aja. Sekarang kita lanjut ke rentetan pembunuhan Ahmad Suraji. Dari hasil penyelidikan polisi, semua korban merupakan pasien yang datang ke rumahnya Suraji di dusun Aman Damai. Semua perempuan itu ingin mendapatkan kecantikan, terus ilmu penglaris, dan susuk tentunya. Nah, ia meminta setiap kliennya itu yang datang membawa kembang telon, terus kemenyan putih, kemenyan Arab, dan sepasang jeruk purut, teman-teman. Terus syarat kedua, korbannya ini harus bersedia untuk diikat dan dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari. Nah, syarat yang terakhir itu para pasien tidak boleh untuk membocorkan tentang ritual ini kepada siapapun. Ya jelas lah nggak boleh bocorin, orang ujung-ujungnya dibunuh. Oke. Kita lanjut ke korban pertamanya Suraji nih. Jadi korban pertama Suraji ini perempuan bernama Tukiem alias Iem, kita panggil Iem. Korban datang ke rumah Suraji pada Desember 1986, sekitar pukul 6 sore, teman-teman. Nah, Iem ini pengen mendapatkan ilmu kesuksesan hidup dari Suraji. Nah, setelah Iem mengutarakan maksudnya, ya udah si Suraji ini mulai itu bilang, ya udah kamu nanti datang ke area perkebunan, kita sama-sama ke area perkebunan pada malam hari, yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya Suraji, teman-teman. Nah, saat keluar itu si Suraji membawa cangkul, tali, dan karung, sedangkan ia mengikutinya dari belakang. Nah, langkah mereka terhenti di lokasi yang sudah ditentukan oleh Suraji ini. Suraji meminta ia untuk memegang senter untuk menerangi tanah yang mau ia gali untuk ritual. Nah, Suraji ini menggali lubang dengan cepat nih, karena dia selain dukun dia berprofesi sebagai petani, jadi dia udah biasa gali-gali, jadi nggak butuh waktu lama. Lubang itu tuh udah jadi, dan lubang itu sedalam 1 meter, panjangnya itu sekitar 1 meter dan lebarnya 70 cm, teman-teman. Suraji lalu meminta Iem masuk ke lubang, ya kan? Kedua kaki dan tangan Iem itu diikat sambil berdiri. Setelah itu Suraji naik ke atas lagi, terus menguruk tanah yang udah digali untuk mengubur setengah badannya Iem ini, teman-teman. Nah, mulai deh tuh tubuhnya Iem kan udah mulai terkubur dari kaki hingga dada. Nah, kemudian si Suraji itu jongkok, dia itu jongkok di depan si Iem, terus kepalanya Iem ini ditaruhlah di atas pahanya si Suraji. Nah, setelah itu tiba-tiba tangan kirinya si Suraji ini membekap wajah si Iem dari hidung sampai mulut. Nah, tangan kanannya itu mencekik lehernya. Ya otomatis udah keikat, terus terkubur setengah badan. Ya udah, akhirnya dengan otomatis Iem tewas di tempat, teman-teman. Nah, setelah tewas si Iem ini tubuhnya diangkat lagi, terus dia pakaiannya dilucuti sampai telanjang gitu loh, teman-teman. Nah, akhirnya si Suraji ini mengubur Iem di tempat itu juga. Nah, besoknya setelah pembunuhan itu Suraji seperti biasa aja, kayak nggak ada kejahatan yang ia buat. Kayak dia tetap melakukan prakteknya, dia tetap bertani, terus dia tetap bergaul sama masyarakat seperti biasanya sehari-harinya dia gitu loh. Nah, akhirnya setelah itu motif dan pola pembunuhannya si Suraji ini, setiap melakukan ritualnya ini dia sama, teman-teman. Jadi di korban selanjutnya nih, korban keduanya Suraji namanya Yusniar alias Niar yang dibunuh pada sekitar Maret 1987. Nah, korban ketiganya itu bernama Tomblok sekitar 1988. Terus korban lainnya itu Rusmina Agustus 89, Diduk dan Rusmiani korban pada Juni 1992, Sulianti alias Yanti Juni 1992, Irdayanti 28 Oktober 1992, Sadiem 17 Desember 1992, dan yang terakhir tuh Kunyil
Januari 1993. Itu yang terdata teman-teman. Tapi sebenarnya seluruhnya itu secara total tercatat 42 wanita sudah Suraji bunuh. Nah, di luar korban-korban yang berhasil ia bunuh itu ada satu korban yang berhasil lolos teman-teman dari pembunuhan ini. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Sebut saja namanya itu Yanti. Jadi Yanti ini waktu itu ketemu sama teman lamanya, terus dia kaget tuh ngeliat teman lamanya tuh kayak kok jadi makin cantik, terus terlihat lebih segar. Terus akhirnya dia nanya lah ke temannya itu, kok kamu sekarang makin cantik ya, makin segar. Nah, temannya jawab, kamu yang terlihat cantik dan segar pakai jefuk. sorry bukan itu. Goblok. Jadi temannya itu langsung bilang, iya ini aku dibantu sama dukun namanya Ahmad Suraji. Nah akhirnya si Yanti itu tambah kepo kan, tergoda dia tuh. Nah akhirnya dia memutuskan untuk siang harinya itu ke rumah si Suraji ini. Akhirnya datanglah tuh siang-siang si Yanti ini ke rumahnya Suraji. Nah akhirnya dia ngasih tahu lah tuh maksud dan tujuannya untuk datang tuh ngapain. Dia ingin mempercantik diri, ingin pasang susuk dan semacamnya lah gitu kan. Nah akhirnya Suraji mengiyakan semuanya. Terus awalnya itu Suraji membacakan mantra-mantra gitu ya kan. Sambil komat kami temu lu tebah dukun baca mantra. Terus si Yanti ini suruh minum air yang udah diludahin sama Suraji. Ih, jijik banget sih. Aku jijik sama Mas. Aku jijik. Pokoknya gitu, disuruh minum itu. Nah, akhirnya si Suraji langsung ngomong lagi tuh setelah itu teman-teman. Dia bilang, masih ada lagi ritual selanjutnya, yaitu nanti kamu ketemu saya pada malam hari ya, gitu. Nanti ditentukan tempatnya pokoknya di perkebunan tebu. Nah, Yanti ya aja karena kan dia pengen terlihat cantik teman-teman. Oke, akhirnya lanjutlah pada malam harinya mereka bertemu di satu titik. Kira mereka jalan sama-sama menyusuri ladang tebu itu. Tapi sebenarnya si Yanti ini agak takut. Terus dia nanya ke si Suraji kan, ritual apa sih malam-malam kayak gini? Nah terus si Suraji jawab lah, katanya kamu pengen cantik gitu kan, ya kamu harus melakukan ritual ini biar sempurna gitu. Setiap pasien abang juga ngelakuin ini semua kok. Kalau kamu nggak percaya tanya aja sama mereka gitu, jawab si Suraji kan. Nah ya udah akhirnya si Yanti ya aja, oh ya udah deh bang gitu kan. Akhirnya ikut lagi cukup jalan mereka berdua sampai akhirnya di titik dimana Suraji menentukan lokasi ritualnya. Nah seperti ritual biasanya, motifnya sama, polanya sama. Si Yanti disuruh pegang senter, terangin tanah, si Suraji gali ya kan, gali selesai ya kan. Nah tapi ini agak beda nih teman-teman. Kalau biasanya kan setelah menggali si Suraji ini ngiket tangan dan kaki korban kan, tapi si Suraji ini awal-awalnya cuma minta kayak, Neng kamu buka bajunya ya sampai telanjang. Terus si Yantinya kan langsung ragu-ragu kan, dia langsung kayak, emang harus dibuka ya? Terus si Suraji bilang, ya udah kalau misalnya kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Nah tapi karena udah terlanjur tergoda dengan hasrat ingin cantik ya kan teman-teman, akhirnya Yanti ya udah ngikutin apa maunya si Suraji ini. Ya udah akhirnya dibuka deh tuh pakaiannya sampai telanjang ya kan. Nah entah kenapa ini agak beda. Jadi kayak Suraji ini kayaknya sih pengen memperkosa si Yanti dulu teman-teman, jadi nggak diikat dulu. Nah si Suraji langsung bekap tuh dari belakang si Yanti. Nah Yanti langsung ini kan, dia mengira mau diperkosa, dia langsung lawan ke si Suraji, dia dorong. Nah si Suraji nyungsep deh tuh ke lubang galian itu, masuk. Nah tanpa pikir panjang, takut, langsung si Yanti ambil bajunya, lari sekencang mungkin dengan pakaiannya sekedarnya, kira selamat tuh dari maut ya kan. Pulang ke rumah si Yanti, tapi dalam keadaan tubuhnya itu udah kayak perih, luka-luka, dia kegesek sama waktu dia lari di ladang tebu itu teman-teman. Oke, nah setelah kejadian itu si Yanti ini bodohnya dia sama sekali nggak cerita gitu loh. Dia nggak cerita dan nggak membocorkan kebejatannya si Suraji ini, karena dia menganggap kalau dia cerita tuh sama aja membuka aibnya dia sendiri gitu loh. Tapi sebenarnya kan lebih baik
ya walaupun aib tapi lu bisa ngebongkar sebuah kejahatan besar gitu loh, gitu ya. Akhirnya ya udahlah, kejadiannya berakhir, hari demi hari berlanjut, si Suraji ya tetap bebas gitu. Nah, sekarang kita masuk nih akhirnya ke finalnya. Kejahatan Suraji terbongkar. Suatu sore pada 27 April 1997, Dusun Aman Damai dihebohkan dengan penemuan sosok mayat perempuan tanpa busana di ladang tebu, teman-teman. Warga akhirnya kepo dong, berbondong-bondong warga nih datang. Ya kan, cukup datang semua rame, tek ke lokasi jadi satu. Nah, terus akhirnya ada sebuah kabar nih yang datang dari satu warga nih. Set, kayaknya ada deh berita orang hilang tuh namanya si Dewi nih 3 hari hilang. Nah, akhirnya si warga ini makin takut kan, dia kayak makin curiga. Wah, jangan-jangan nih mayatnya Dewi nih gitu kan. Nah, bener teman-teman, ternyata mayat itu adalah mayatnya si Dewi gitu kan, umurnya 21 tahun. Akhirnya ya udah, nggak pakai lama pihak kepolisian langsung datang ke lokasi. Nah, sempat ada kabar juga katanya si Dewi ini sempat bertengkar sama suaminya dan memang sudah pisah ranjang sebelum dia menghilang itu, teman-teman. Nah, ya udah, warga kan makin curiga kalau pelakunya itu adalah suaminya gitu, suaminya si Dewi ini. Tapi polisi nggak mau langsung suuzon, nggak mau langsung ngambil keputusan kalau pelakunya itu adalah suaminya si Dewi. Jadi polisi itu melakukan penyelidikan gitu kan, penyelidikan tapi nggak ada bukti, teman-teman. Akhirnya ya udah, polisi balik lagi, tapi tetap tuh polisi melakukan penyelidikan sampai akhirnya mulai ada tuh bukti kalau salah satu warga, ada yang namanya Andreas, itu melaporkan kepada polisi kasus ini. Jadi kayak dia bilang, oh Pak, waktu itu saya sebelum si Dewi menghilang itu saya nganterin dia Pak ke dukun namanya Ahmad Suraji, nih rumahnya di sini gitu. Dikasih tahu lah, dibocorin nih sama si Andreas ini. Nah, akhirnya nggak pakai lama dong, si pihak kepolisian ini langsung datang tuh ke rumahnya si Suraji, ya kan. Datang, ketok tok 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 tok, Ahmad Suraji gitu kan. Enggak. Ketok, buka. Nah, dibuka tuh sama si Ahmad Suraji kan. Oh ya, ada apa ya Pak gitu. Nah, polisinya nanya, apa benar ada wanita bernama Dewi waktu ini pernah datang ke rumah kamu? Oh iya Pak, pernah Pak. Waktu itu dia mau konsultasi sama saya, mau berobat. Tapi setelah itu dia pulang lagi sekitar habis maghrib lah Pak, dia pulang lagi ke rumahnya. Nah, akhirnya polisi ya udah, polisi nggak mau terlalu panjang lebar dan nggak mau langsung suzon juga. Polisi balik lagi lah tuh ke kantor. Akhirnya ya udah, lambat laun tapi polisi ini nggak mau nyerah gitu aja, teman-teman, nggak mau nyerah. Ya udah, si kepolisian tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, dikumpulin ya tuh laporan-laporan orang hilang dari beberapa tahun terakhir. Nah, dari situlah sedikit terbuka benang merahnya, ketemu. Akhirnya dari total laporan yang diselidiki itu, banyak dari laporan orang hilang itu adalah pasien dari si Suraji ini, teman-teman. Nah, buktinya jelas dong, ya kan. Akhirnya ya udah, nggak pakai lama, Suraji datang lagi ke rumahnya si polisi datang lagi ke rumahnya Suraji. Tapi kali ini dia mereka menggeledah rumah, langsung penggerbekan. Masuk, benar ternyata, teman-teman. Di rumah Suraji itu ditemukan perhiasan dan pakaian wanita. Nah, dari salah satu itu adalah milik dari Dewi. Ya udah, kira nggak pakai lama, polisi langsung tangkap Suraji beserta ketiga istrinya ini, dibawa ke kantor polisi. Nah, waktu di kantor polisi, mereka diinterogasi kan. Awalnya sih Suraji ini berdalih, dia nggak mau ngaku kalau dia telah membunuh si Dewi, tapi akhirnya ujung-ujungnya dia ngaku nih kalau dia bunuh Dewi, ya kan. Nah, tapi polisi nggak mau langsung percaya gitu aja kan. Nggak mungkin lah kamu nih bunuh satu orang doang, orang banyak kok korban orang hilang, terus banyak juga beberapa tahun yang lalu ditemuin mayat tanpa busana wanita di ladang tebu itu, gitu kan.
Akhirnya semakin didesak terus kan sama polisi. Akhirnya si Suraji ini ngaku. Awalnya ngaku 16 wanita teman-teman, 16 orang yang dia bunuh. Tapi polisi mau terus tahu nih, karena polisi itu curiga, nggak mungkin lah 16, karena dari sekian banyak laporan itu nggak cuma 16 orang gitu kan. Kira terus ditanya sama polisi, desek. Akhirnya ngaku lah si Suraji ini kalau dia udah ngebunuh 42 wanita. Ya udah nggak pakai lama, akhirnya polisi menentukan jadwal persidangannya si Suraji ini. Nah, berlawanan si istrinya, sedangkan istrinya itu si Tumini, dia dalam setiap pembunuhan Suraji ini dia ikut terlibat ternyata teman-teman. Dia ikut terlibat dan akhirnya ya udah, karena dia yang terlibat, yang dua istrinya si Suraji ini itu dipulangkan karena mereka tidak bersalah. Ya udah, akhirnya ditahan deh tuh si Suraji sama Tumini di kantor kepolisian sampai menunggu persidangan. Oke, kita langsung masuk ke persidangannya si Suraji. Suraji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada 22 Desember 1997. Masyarakat berbondong-bondong menonton jalannya sidang, teman-teman. Saking banyaknya pengunjung nih, sampai polisi itu nyiapin tenda, terus 4 monitor, 4 televisi untuk masyarakat yang nggak kebagian di ruang sidang gitu kan. Nah, saking banyaknya masyarakat ini, si polisi itu sampai nyiapin peleton, teman-teman. 4 peleton disiapin karena takut untuk mengantisipasi kalau misalnya ada kericuhan gitu kan. Ya udah, tapi untungnya nggak ada kericuhan sama sekali. Jadi kayak sidangnya tuh berjalan lancar gitu aja. Oke. Dalam persidangan tersebut, si Suraji itu menolak laporan BAP polisi. Dia membantah telah membunuh 42 wanita. Pengakuan bahwa dirinya telah membunuh 42 wanita ini karena ya dia dapat bisikan gaib itu loh teman-teman ya kan. Tapi kan ya kali lu bisikan gaib ya kan, di luar nalar banget alasannya. Ya kan? Ya udah tahu iblis ya lu jalanin. Itu bisikan iblis namanya kan. Ya udah. Akhirnya hal yang sama diucapkan sama Tumini juga. Dia nggak ngaku tuh kalau dia membantu Suraji dalam pembunuhan itu, tapi pihak kepolisian sama pihak hakim itu menganggap semua bantahan itu adalah sebuah kebohongan besar aja gitu. Jadi tetap mereka dapat hukuman, teman-teman. Persidangan itu berlangsung alot dan maraton gitu loh. Jadi kayak ketat. Jadi satu hari, ntar besoknya lagi, jadi kayak nggak berhenti gitu loh teman-teman. Hingga pada persidangan 24 April 1998, majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Haugowaro Hareva, sarjana hukum, menjatuhkan putusannya. Kami majelis hakim memutuskan saudara terdakwa divonis hukuman mati. Nah, mendengar itu seluruh masyarakat yang ada di ruang sidang itu bertepuk tangan, teman-teman. Ya kan, riuh tepuk tangan tuh meledak di ruang persidangan itu. Nah, tapi pas lagi dengar kayak gitu sih Suraji santai aja, kalem dia, ya kan, kalem aja dia, ya psikopat mau gimana. Ya udah, kira bahkan dia sempat kayak melempar senyum tuh teman-teman. Dia lempar senyum ke wartawan yang memfoto dia, gitu ya kan. Gila sih, nggak tahu lagi gua, nggak ada otaknya kayaknya. Anjing lah goblok. Ya udah, akhirnya sudah dihukum mati, vonis. Nah, sedangkan si istrinya ini, si Tumini, dia divonis hukuman penjara seumur hidup dan dia harus mendekam di lapas Tanjung Gusta, Medan gitu seumur hidupnya. Nah, sekarang kita masuk ke akhir hidup Ahmad Suraji. Sampai menunggu waktu eksekusi mati, dia melakukan beberapa upaya banding, teman-teman. Namun pengajuan itu selalu ditolak sama Pengadilan Tinggi Sumut pada 27 Juni 1998. Terus juga kasasi ke Mahkamah Agung ditolak pada 27 September 2000. Mahkamah Agung kembali menolak PK Suraji pada 28 Mei 2003. Nah, selama menunggu pelaksanaan eksekusi mati, Suraji ini terlihat tenang. Dia sehari-hari itu melakukan aktivitas yang memelihara ikan. Jadi dia memelihara ikan karena di lapas itu disediakan kolam ikan. Jadi aktivitasnya itu
memelihara ikan di sana. Dan dia dapat bimbingan rohani juga, dan di saat itu juga si Suraji udah melepas ilmu kebatinannya gitu teman-teman. Suraji tuh ngaku kalau dia tuh kangen banget sama keluarganya, jadi dia kayak pengen ketemu sama istri pertamanya, istri keduanya, istri ketiganya, dan anak-anaknya teman-teman. Dia sempat ngomong kalau aku khawatir mereka bakal percaya sama tuduhan ini, itu kata Ahmad Suraji. Ya walaupun gimana pun juga si Suraji tetap manusia kan teman-teman. Nah pas kita tahun 2008 dia dapat kabar bahwa eksekusi hukuman matinya bakal segera dilaksanakan. Ya udah, dia jadi resah, terus dia gelisah teman-teman. Tapi dia meminta permintaan terakhir nih teman-teman. Dia punya permintaan terakhir kalau dia sebelum dieksekusi mati dia mau ketemu sama istrinya dulu, istrinya si Tumini ini. Dia mau bermesraan lagi ya, walaupun gimana pun juga namanya manusia ya. Terus dia mau menjelang ajalnya, ya udah dia mau melepas kerinduan bersama orang yang dicintai gitu loh teman-teman. Ya udah akhirnya terlaksana. Dan pada 10 Juli 2008 di usia ke-59 tahun eksekusi hukuman mati Ahmad Suraji dilaksanakan. Sekitar pukul 10 malam Suraji dihadapkan di depan 12 regu tembak. Dor 3 peluru bersarang di dada Suraji, dan 3 peluru itu merupakan akhir perjalanan hidup dari Suraji, seorang dukun yang divonis hukuman mati setelah membunuh 42 wanita tentang tahun 1986 sampai 1997. Oke teman-teman, itulah salah satu kasus kriminal yang pernah terjadi di negeri tercinta kita Indonesia. Dan kalau menurut gua kasus ini tuh bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua. Gak cuman buat cewek ya, cowok pun juga. Jadi kita tuh harus berpikir matang ketika kita pengen meraih sebuah keberhasilan, kesuksesan, kecantikan, bukan dengan cara instan teman-teman. Gitu, karena ya menurut kasus tadi aja gitu loh, bisa berakibat fatal banget kan. Nah, lebih baik kita bekerja keras, mati-matian untuk bisa menggapai apa yang kita mau gitu loh teman-teman. Mungkin itu aja sih pesan dari gua, dan thank you udah tonton video ini sampai akhir, udah stay. Dan gue mau bilang selalu sehat, sekali lagi tetap semangat di setiap aktivitas kalian, tetap prokes teman-teman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Gua pamit. Bye bye guys.